Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kita dapat hadir melalui pertemuan online kita pada hari ini. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Yuliantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Anggun Siti Karoma dengan NIM 2102-11-367. Yang kedua ada Permana Nugraha dengan NIM 2102-124360. Yang ketiga ada Rismawati dengan NIM 2102-11-0622. Dan yang keempat ada Tantri Fauzia dengan NIM 2102-11-1167. Selanjutnya, pembahasan kita pada kali ini yaitu terkait tentang A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. B. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang keamanan nasional dan bela negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Next. Untuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Next. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS, Suryo Mataraman, mendefinisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda, karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Next. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan, yakni yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Maksudnya yaitu konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran asas sejahtera. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Maksudnya ialah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Maksudnya adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astaghatra yang sifatnya integral komprehensif. Next. Yang kedua yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis.
Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau asas sejahtera mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Next. Berdasarkan aspek-aspeknya, ketahanan nasional berdimensi yaitu A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang C, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan yang menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya adalah sosial kehidupan budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. E. Ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Permana. Kepada Permana, dipersilahkan. Baik, selanjutnya konsep ketahanan nasional berlapis. Itu artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional yaitu yang pertama ketahanan diri atau individu, lalu ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun non-fisik atau militer maupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau near-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan
kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Permana. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Di mana alasan pertama yaitu ketahanan nasional dan bela negara ini merupakan daya tangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Yang kedua, yaitu sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Yang ketiga, yaitu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan juga cara kerja intersektor, antar sektor, dan juga multidisipliner. Next. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad, Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan juga Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Next. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi, belajar dari pengalaman tersebut. Dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Lalu, pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau ATHG. Akhirnya, pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973, secara resmi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan juga ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal ipolexom atau ideologi politik, ekonomi, sosial, militer sebagai pancagatra, konsepsi 1972
Memperluas dengan ketahanan nasional berdasarkan asas Astra Gatra atau 8 Gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tantri. Kepada Tantri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANNAS, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANNAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi ataupun kadang rendah. Next. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikatkan oleh pemikiran bahwa kehidupan sosial ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau yang biasa kita sebut Lemhanas. Kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah atau yang biasa kita sebut Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua itu ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra letak dan kedudukan geografi ini menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah dengan negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua ada gatra keadaan dan gatra alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam, elemen ketahanan nasional itu bisa meliputi potensi sumber daya alam, wilayah yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, kontrol dan kendali atas sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering kita sebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Yang kedua ada 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama ada gatra ideologi yang menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Yang kedua ada gatra politik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama
agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, kekuatan nasional negara sekarang. Bidang ekonomi dan warga negaranya. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadi. Yang keempat, ada gatra sosial. Dalam aspek sosial budaya ini, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Yang terakhir ada gatra pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan. Next. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara itu ada dua, ada bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau disingkat dengan RATI di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa yang ada di kampus, perlahanan rakyat, pertahanan sipil, mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer. Next. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik jalur formal dan non-formal. Selanjutnya, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Cara yang ketiga yaitu pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikannya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.